katakan kepada setiap kita selamat tahun baru. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh sama-sama memasuki ibadah raya perdana di tahun 2026 ini. Amin. Ya, selamat datang, selamat beribadah di GPI Gideon. Dan mari bersama-sama kita sekarang satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, bahwa sungguh ketika saat hari ini kami boleh memasuki ibadah raya perdana di tahun 2026 ini. Kami tahu itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami tahu itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami tahu itu semua hanya karena kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, ketika kami saat ini boleh datang beribadah kepadamu, sungguh Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk kami datang sujud menyembah Tuhan, untuk kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami mau isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Sebab itu biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan, umat-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menaungi setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu melayakkan setiap kami untuk kami boleh berdatang beribadah kepada Tuhan. Bahkan setiap Tuhan anak-anak kami Gideon Kids pun Tuhan, pengurapan yang sama pun turun atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu dengan penuh ucapan syukur kami mau buka ibadah kami saat ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Dan hormat
terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami berjalan sendiri, tapi Engkau selalu bersama dengan kami.
tahun baru kita dengan sukacita surga yang besar, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yesus
yakin Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menjaga kita di dalam setiap pergumulan kita. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Yes Lord, kau dekat dengan kami. Kau dekat. Maka
Terima kasih Tuhan, punya Tuhan yang selalu dan selalu memperhatikan kami, dan bahkan mengorbankan dirinya, mengorbankan hidup bagi kami umat yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang luar biasa itu. Kami kadang-kala harus berpikir malu atau bersikap malu dengan Tuhan, karena Engkau begitu sempurna mengasihi kami di kala kami tidak sempurna mengasihi Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih yang besar itu. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur boleh ada di ibadah raya pertama di tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami di minggu ini boleh beribadah bersama, bersekutu bersama. Saat ini Engkau mau silakan berbicara kepada kami, memakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyatakan apa yang Tuhan mau sampaikan. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang tak terbatas yang akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Pakailah Tuhan hamba-Mu ini berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya dulu Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru. Dan salah juga mengucapkan selamat Natal. Iya. Saya mau tanya dulu. Dan kalau saya bisa, bukan mau tanya, mau buat pernyataan, dan pernyataan saya kalau benar, Pak Isa harus kasih saya hadiah. Wajib Pak ya? Saya terima hadiahnya Pak sebelum saya buat pernyataan. Formasi pemain musiknya beda Pak ya hari ini ya, bukan yang sama kayak di Tidar dulu ya? Oke. Saya tunggu hadiahnya Pak ya. Iya, tadi saya perhatikan, beda formasinya. Iya, tapi kayak saya merasa nggak jauh beda dengan suasananya dengan yang di Tidar dulu. Ada naik, ada kayak gini panggungnya, suasananya yang tidak jauh beda. Ya, Bapak Ibu, nggak nyangka sudah tahun lebih kita. Kurang lebih kita ketemu lagi. Pak Isa ini sekarang jadi sekretaris alumni. Saya jarang muncul di alumni, jarang pernah ketemu, mohon maaf ya Pak ya. Tapi terima kasih saya dipercaya menulis firman Tuhan hari ini. Ya Bapak Ibu, tadi waktu Mel mengatakan kita bersyukur kita disertai Tuhan. Saya sekarang mau mengajak kita coba tutup matanya rapat-rapat. Saya akan mengajak kita untuk mendengarkan kata-kata saya dan memikirkan apa yang saya katakan ini. Saya bukan sedang menghipnotis ya, saya serius ini. Silakan Bapak Ibu tutup mata, dengarkan kata-kata saya. Kata yang pertama, hidup ini susah. Kata yang kedua, Tuhan bersama kita. Silakan direnungkan kedua kata ini. Setelah kita merenungkan, silakan buka mata kembali. Saya mau mengajak kita berpikir logis. Apa yang muncul dalam benak kita kalau kita mendengar dua kata itu? Hidup ini susah, Tuhan bersama kita. Apa yang muncul pertama kali waktu kita mendengar dua kata ini bersama-sama? Hidup ini susah, Tuhan bersama kita. Ada yang berani jawab? Nanti dikasih Pak Isa hadiah lagi nanti. Apa yang kita pikirkan? Biasanya kalau kita mendengar dua kata ini, hidup ini susah, apalagi yang dewasa, orang-orang dewasa khususnya, hidup ini susah, Tuhan bersama kita. Pasti kalau kita ditanya ulang untuk mengucapkan lagi atau memikirkan kembali, pasti yang akan muncul dalam pikiran kita pertama kali adalah hidup ini susah. Kalau anak kecil kan suka mengulang kalimat atau kata terakhir ya. Kita ngomong, pilih papa atau mama? Dia pilih mama. Pilih mama atau papa? Dia pilih papa. Itu kan anak kecil. Tapi kalau orang dewasa, kecenderungannya memikirkan kalimat yang susah atau yang pertama diucapkan. Hidup ini susah, Tuhan bersama kita. Pasti yang dipikirkan hidup ini susah. Dan memang kenyataannya banyak yang kita harus akui, terima dan terima. Hidup ini memang susah atau enggak hidup ini? Ayo jujur, susah atau enggak? Jangan takut dengan Pak Pendeta, enggak apa-apa kok. Nanti kalau susah dibantu dibantu doa maksudnya gitu. Susah enggak hidup ini? Susah banget. Kami sedang mendampingi satu keluarga besar yang punya perusahaan yang 4 bulan terakhir ini sudah tidak mampu lagi menggaji karyawannya. Benar-benar susah mereka mencari, tapi ini pemimpin yang baik. Mereka mencari bagaimana cara untuk bisa berjuang mencicil gaji karyawannya. Padahal jelas-jelas sudah tidak bisa produksi, tidak bisa jualan.
tapi pemimpinnya masih mau berjuang untuk memikirkan karyawannya, karena pemimpin itu tahu bahwa hidup ini susah. Bapak Ibu, memasuki 2026, banyak prediksi yang muncul, banyak ramalan yang muncul, banyak perkiraan yang muncul bahwa 2026 ada yang bilang baik-baik saja, ada yang bilang tahun kemajuan, ada yang bilang tahun kesusahan, ada yang bilang ini itu, banyaklah pokoknya prediksinya. Tapi yang harus kita pegang hari ini adalah 2026 kita mau berjalan bersama penyertaan Tuhan, berjalan dalam penyertaan Tuhan, berjalan bersama Immanuel. Kalau di gereja enak ya kita ngomong, mendengarkan ini, bahkan memuji Tuhan, enak banget. Waktu ketemu situasi sulit, disitulah karakter kita akan muncul. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Immanuel. Mengapa kita harus berjalan bersama dengan Immanuel? Bukan si Immanuel maksudnya, berjalan dengan Immanuel. Kalau saya mau mengajak kita berpikir begini, pertanyaan saja, Immanuel itu Bapak Ibu pasti paham artinya kan? Apalagi baru Natalan ini ya, pasti sering muncul dibahas ya, Tuhan beserta kita, atau lebih detailnya Allah bersama dengan kita, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Kalau saya hari ini bersama dengan Gideon, sifatnya temporal. Nanti selesai ibadah saya langsung ke tempat lain. Tapi kalau Allah bersama dengan kita, sifatnya tak terbatas. Dia bersama dengan kita terus menerus, selalu dan selalu bersama dengan kita. Tetapi kita sering ketakutan, kita sering ngeri. Karena apa yang kita pikirkan, hidup ini susah. Hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh sebenarnya mengapa kita harus berjalan bersama dengan Allah. Mengapa kita harus berjalan dalam penyertaan Tuhan? Apa alasannya kita harus berjalan dalam penyertaan Tuhan itu? Apa Ibu kata Immanuel? Ya kita akan buka sama-sama dulu Yesaya pasal 7 ayat 14. Ini biasanya juga di Natal muncul ya, tapi kita masih belum jauh dengan Natal ya, masih baru 12 hari dari Natal. Immanuel pertama kali muncul di Yesaya 7 ayat 14. Kita buka sama-sama. Boleh Sari bantu saya baca Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Kita akan bicara soal konteks ini dulu ya. Kita mau membahas tentang mengapa sebenarnya kita harus berjalan dalam penyertaan Tuhan. Apa alasannya kita harus berjalan dalam penyertaan Tuhan? Kita perhatikan dalam Yesaya pasal 7 ini. Boleh Sari tetap buka Alkitabnya, baca ayat yang pertama dan kedua. Yesaya pasal 7 ayat pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Konteksnya jelas ya. Immanuel itu muncul, kata Immanuel itu muncul di saat Yehuda dalam kepungan Aram dan Israel. Dalam kepungan Aram dan Israel. Aram itu pada masa itu negara yang kuat, dan Israel saudaranya. Bebannya tidak ringan, bebannya sangat berat Raja Ahaz itu. Ayat yang kedua tadi dikatakan sampai dia seperti pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, pohon hutan itu kecil atau besar ya? Biasanya gede-gede ya. Kalau pohon yang mungkin di Surabaya yang kemarin di daerah Gajah Mada Sidoarjo, Majapahit ada pohon tumbang karena hujan angin. Informasi demikian. Saya sudah 1 minggu ini meninggalkan Sidoarjo Surabaya. Saya lagi bertapa di Kayangan ya.
Jadi informasinya begitu, ada pohon tumbang. Nah tapi ini pohon hutan, itu pohon tumbangnya saya rasa mungkin tidak sebesar pohon di hutan yang dulu saya waktu bisa lihat. Saya pernah tahu pohon di hutan itu tinggi dan besar. Kalau dia bisa bergoyang, itu berarti anginnya kencang, anginnya kuat, anginnya sangat besar, membuat pohon itu harus bergoyang. Itu yang dirasakan oleh Ahaz dan Yehuda pada masa itu. Bagaimana adanya tekanan yang membuat dia merasa sangat-sangat berbeban berat. Hal praktis ya, kadang-kadang kita juga ada dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, yang mau tidak mau membuat kita bisa ragu dengan Tuhan, bisa tidak percaya dengan Tuhan, bisa tidak ingat dengan Tuhan, bahkan bisa lupa dengan Tuhan, sehingga kita gemetar, ketakutan, seperti Raja Ahaz yang sedang dalam tekanan, dikepung oleh Aram dan Israel, dikepung, ketakutan. Ayat 3 dan 4 boleh tadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan dengan Aram dan anak Remalia. Ya, kalau kita lihat diskusi teks ini 3 dan 4, bagaimana Tuhan memandang dua bangsa yang mengepung itu seperti dua puntung kayu api. Itu ada artinya, tidak ada artinya. Mengingatkan Ahaz, tidak usah takut kamu tidak usah takut. Mereka itu hanya seperti dua puntung kayu api. Tapi kita sering mendengar janji Tuhan bagi kita, tapi ternyata ketakutan tetap menguasai kita. Ketakutan tidak pernah bisa mudah kita lepaskan dari diri kita. Kalau tekanan begitu kuat, kita tidak bisa gampang melepaskan. Padahal ini konteksnya di Ahaz, saya pikir tidak jauh beda dengan yang kita alami dalam keseharian kita. Tuhan sudah bilang sama Ahaz melalui Yesaya, dua puntung kayu api. Itu bangsa besar itu. Itu bangsa yang hebat-hebat ini. Aram ini dan Israel, saudaranya Yehuda ini, bangsa yang pada masa itu hebat. Apalagi Aram khususnya. Israel sih karena saudaranya. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kenapa kita harus berjalan dalam penyertaan Tuhan? Yang pertama, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu, tidak akan terjadi. Apa? Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. 7, 9. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Lanjut. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Iya. Mengapa kita dalam berjalan dalam penyertaan Tuhan atau Immanuel? Alasan yang sederhana yang pertama adalah karena Tuhan menyatakan penyertaannya kepada kita. Perhatikan ayat yang ke-8, ke-7 dan ke-9, 7, 8, 9 itu ya. Allah sudah menubuatkan bagaimana kondisi Aram. Allah menubuatkan bagaimana kondisi bangsa-bangsa itu pada masa yang akan datang. Jadi tidak usah takut sebenarnya. Nah, kalau kita dalam hal praktis, kita mau berpikir begini, Allah banyak sekali menyatakan janjinya kepada kita dan Bapak Ibu dan saya. Tidak pernah Allah tidak berjanji kepada kita. Janjinya salah satunya yang kita sering dengar berulang-ulang, Yesaya 41 ayat yang ke-10, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Ayat yang ke-13, jangan takut, jangan bimbang. Bilangan 31 ayat yang ke-6 dan ke-8. Tuhan menyertai kita. Itu janji yang tidak bisa kita tinggalkan, yang harusnya kita percaya.
yang harusnya membuat kita kuat dalam menjalani hidup ini. Meyakini penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memang menyatakan penyertaannya. Tuhan tidak hanya membuat PHP ya, pemberi harapan palsu, tapi Tuhan sungguh-sungguh menepati pernyataannya, menepati janji-janjinya. Bapak Ibu, hal sederhana yang mungkin kami alami seminggu lalu tepatnya. Tanggal 28 ini kami ada doa di Batu sampai tanggal 31 siang. Kami cari tiket kereta kok penuh ya. Kami cari tiket travel, harganya kok tidak wajar ya. Kami cari mau naik bis, mikir-mikir kok penuh kayaknya ya. Nah, bertepatan tanggal 25 Desember, adik rohani kami, anak KTB kami dipanggil Tuhan. Lalu kami berdua melayani penghiburan untuk peti dan pemberangkatan jenazah ke Jember 26, 27, 28. Jadi habis Natalan langsung kursi orang mati. Nah, pada tanggal 27, 26 itu satu adik rohani yang lain tanya gini, Kakak liburan di mana? Saya bilang, enggak liburan enggak liburan, kami ada kegiatan doa di Batu. Setelah itu baru kami ada ke Malang, acara Natal bersama teman-teman disabilitas netra di Malang sini. Oh, udah ada liburan tuh? Enggak ada liburan, masih hanya ini aja, ada kegiatan di kota lain. Rencananya apa, Kak? Ya doakan lah ya, lagi mau naik kereta tapi kok tiketnya habis ya. Lagi mau naik bis masih coba-coba berangkat ke Bungur. Lalu dia tutup teleponnya, oke, selesai. Berapa menit kemudian dia telepon gini, Kak, udah usah berangkat, udah usah pesen tiket kereta, Kak. Tak kirim sopirku ngantar ke Batu ya. Bapak Ibu, saya langsung nangis, saya bilang gini, Tuhan kok pikirkan hal seperti yang kecil-kecil gini ya. Tuhan kok pikirkan hal yang tidak pernah kami pikirkan. Hal sederhana, Allah kita selalu bertanggung jawab dalam hidup kita. Dia memberi pernyataan dalam hidup kita, mengakibatkan kita harus terus mau berjalan dalam penyertaan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah tidak percaya dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita jika kita ada dalam situasi yang sulit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun kita masih dalam situasi sulit, sebenarnya sederhana untuk membangun kita, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bukan pribadi-pribadi cengeng. Kena masalah karena gereja-gerejaan. Disinggung khotbahnya, tersinggung nggak mau gereja lagi. Ada satu gereja yang kami layani, tapi gereja itu masih konsisten, masih tetap mau mengundang kami. Seorang jemaatnya ini pegang pengaruh yang cukup besar di gereja itu. Seringkali memberi persembahan yang besar kepada gembalanya dan gerejanya. Tapi kalau kami yang khotbah, dia bilang sama gembalanya, Pak, nggak usah lagi undang Pak Dewa sama Bu Tari. Nggak enak, aku udah seneng aku mereka yang khotbah. Pendetanya dilematis. Kalau saya sebut namanya mungkin Pak Isai tahu, tapi nggak usah sebut, nanti Pak Isai telepon dia. Terus nggak usah undang lagi Pak Dewa sama Bu Tari itu. Nggak nyaman nanti telinga saya, Pak. Lalu pendeta ini diam-diam aja. Iya Bu, iya Pak, diokekan gitu ya. Seolah-olah diokekan tapi hanya kata iya. Nah, berapa waktu kemudian berjalan waktu, nggak tahu kenapa jemaat ini tiba-tiba buat statusnya itu status yang sifatnya kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh seorang anak Tuhan atau seorang pelayan Tuhan, dan ditulis di status WA-nya. Lalu dia bilang gini, untung aku tidak batalin Pak Dewa sama Bu Tari. Ternyata uang yang kami terima tiap bulan ini, uang ini tidak lebih baik daripada pengajaran firman Tuhan yang harus dipertahankan. Akhirnya mereka ambil komitmen tetap mengundang kami dan tidak peduli orang itu pergi dari gereja itu. Saya mau bilang begini, jangan pernah takut dengan apapun karena adanya penyertaan Tuhan. Jangan pernah ragu dengan apapun karena ada penyertaan Tuhan. Jangan pernah ragu menyampaikan kebenaran karena
ada penyertaan Tuhan. Jangan pernah ragu menyatakan apa yang benar menurut Tuhan, karena selalu ada penyertaan Tuhan. Jalani hidupmu dengan penyertaan Tuhan, jangan takut, karena Dia menyertai sungguh-sungguh. Ini yang ngomong Tuhan loh ya. Yang ngomong Tuhan, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Yang bicara itu Allah melalui Nabi Yesaya, bahwa Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita seringkali ragu. Boleh saya boleh minta bantuan ke depan? Tunanetra pada umumnya kalau berjalan itu dipegang lengannya, itu pada umumnya. Tapi karena saya tunanetra tidak pada umumnya, saya jalan selalu pegang pundak. Jadi sekarang silakan berjalan ke bawah. Bapak Ibu, ini contoh sederhana. Saya tidak ragu dengan Lestari. Pertama, karena dia istri saya. Kedua, tidak mungkin dia menjatuhkan saya. Ini hanya seorang manusia yang namanya si Lestari. Apalagi Tuhan, Dia tidak mungkin mencelakai kita. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Kadang-kadang kita seringkali meremehkan Tuhan, merendahkan Tuhan. Tuhan yang mikir lo segede-gede toh. Sing kini gak dipikir no Tuhan. Tidak mungkin lah. Masa urusan kecil Tuhan pikirkan sih? Tidak mungkin. Kok membatasi Tuhan ya kadang-kadang kita. Kadang begini nih orang Surabaya ngomong itu pinter. Pinter di yo all pinter dari Tuhan itu. Saya merasa kita perlu belajar. Kalau bahasa Indonesia kita belajar dari tunanetra itu. Belajar bahwa tidak, ini manusia. Selalu ditemani, selalu disertai. Tidak mungkin dia yang mencelakai saya, walaupun dia manusia. Apalagi Tuhan. Itu logika yang kita harus pakai. Tuhan itu sayang dengan Bapak Ibu dan saya. Tidak mungkin Tuhan tidak sayang dengan kita kok. Wong anaknya yang diberikan kok. Roma 8 ayat 30 sampai 37, 38 itu jelas mengatakan semua diberikan. Wong anaknya diberikan, apalagi yang lainnya. Dia menyatakan penyertaannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Hidup ini susah, Tuhan bersama kita. Pikirkanlah terus, Tuhan bersama kita. Hidup ini memang susah, betul, tapi Tuhan bersama kita. Itu yang masuk dalam pikiran kita. Jangan pernah merasakan bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita. James Dobson mengatakan dia nyaris terlambat, gitu ya. Hanya nyaris terlambat. Kalau nyaris terlambat enggak? Enggak kan? Hanya kata nyaris yang dipakai. Nyaris itu berarti hanya hampir. Tuhan tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat menolongmu. Karena Dia memperhatikan kita. Dia tahu tentang kita lebih sempurna daripada kita sendiri. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dia tepat waktu. Yang pertama, mengapa kita harus berjalan bersama dalam penyertaan Tuhan? Mengapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan menyatakan penyertaannya. Yang kedua, karena Tuhan membuktikan penyertaannya walaupun kita tidak minta. Perhatikan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-11, 11 dan 12 ya. Sampai 13, 11 sampai 13. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Ini loh, saya diberkati sekali dengan statement ini. Kadang-kadang ada orang-orang yang sok rohani, jalur dengan Tuhan, ojo merepoti Tuhan, etis, nggak usah merepoti Tuhan lah. Saya pernah ada di posisi itu loh. Saya bertunggang teks, saya pernah ada di posisi itu. Sekitar sekarang saya tunanetra
98 berarti 27 tahun ya. 27 tahun saya jadi tunanetra. Di tahun-tahun tengah itu sekitar 9 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu ya, ada orang bilang ini, Dewa, kamu tidak pernah berdoa untuk sembuh tak? Wah, dengar rohani saya bilang ini, saya tidak mencobai Tuhan. Saya menerima apa yang Tuhan dalam diri saya. Tidak coba minta tak? Tidak perlu. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Ternyata itu sudah dilakukan Ahaz sebelumnya. Dan ternyata saya ada di posisi itu sekitar 16 tahun yang lalu. Tetapi apa? Tuhan menyatakan atau Tuhan membuktikan penyertaannya. Kita berjalan dalam penyertaan Tuhan karena penyertaan Tuhan itu terbukti sekalipun kita tidak minta. Sekalipun kita rohani di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa kita bohongi. Tuhan tidak bisa kita bujui dengan sikap rohani kita. Kadang kita lebih rohani daripada, kalau bahasanya, kadang kita lebih rohani daripada Rasul Petrus. Kita lebih rohani daripada Rasul Yohanes. Sok rohani banget. Kadang-kadang kita gitu. Tapi Tuhan tetap sayang dengan kita. Tidak apa-apa. Walaupun kamu tidak minta, tak bukti no. Nek aku ini benar-benar menyertai kamu. Pada masa Raja Ahaz, Yehuda tidak hancur. Pada masa Raja Ahaz, Yehuda tidak diserang oleh dua bangsa itu dan aman-aman saja. Tahun 730 sebelum Masehi kalau tidak salah ya, di sini yang saya tahu ada berapa hamba Tuhan yang saya kenal. Tadi ada seorang rekan kami, berapa hamba Tuhan yang pasti pernah belajar nabi-nabi besar ya. Tahun 730 sebelum Masehi kalau tidak salah, peristiwa ini terjadi. Di 586 baru Yehuda mengalami situasi sulit. Berapa ratus tahun itu? Bukan pada masa Raja Ahaz kan? Situasinya sudah berbeda. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah mendahului apa yang Tuhan pikirkan. Kita suka gini kan kita, kadang-kadang mati aku, mati aku. Besarnya ini dia, kayak selesai, kayak isok. Jangan Tuhan, gak usah Tuhan-Tuhanan, ganti Tuhan-Tuhanan, lewati. Karena kayak gini kita mendahului Tuhan. Dalam sebuah survei penelitian psikologi ya, kekhawatiran itu yang terjadi hanya 1%. 99% tidak terjadi sebenarnya. Kadang-kadang kita berlebihan dalam ketakutan kita, sehingga mengabaikan kuasa Tuhan yang hebat itu. Bapak Ibu, mari kita belajar serius memikirkan bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu bukan Tuhan biasa-biasa, bukan Tuhan yang sama kayak yang lain-lainnya itu. Ini Tuhan yang benar-benar nyata, membuktikan kasih-Nya, membuktikan pemeliharaannya, membuktikan penyertaannya, membuktikan kesetiaannya. Jangan ragu dengan Tuhan. Jangan takut dengan situasi, jangan ragu dengan Tuhan, jangan takut dengan situasi apapun. Hadapilah dengan keyakinan bahwa bilangan 31 bilangan 31 ayat yang 6. Ulangan 31 ayat 3 ayat 6 dan 8. Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Ini kata-kata ulangan ini jangan-jangan saya salah. Betul ya? Boleh Pak Isai dibaca Pak Isai? Oh Pak Butari aja ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 8. Ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu jelas itu. Kenapa kita harus ragu lagi? Kenapa kita tidak percaya lagi? Jelas ini janji Tuhan ini.
Ini omongan Tuhan ini. Bukan omongan manusia yang suka ingkar janji. Ya, kan manusia suka yang kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi kalau ini jelas, Tuhan dalam kekekalannya tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya kepada kita. Karena keterbatasan pikiran kita, keterbatasan kemampuan kita memahaminya, yang kadang-kala membuat kita menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini pegang janji Tuhan ini, bahwa Dia berjalan di depan kita. Dia ada di 2026. Sekalipun kita akan memasuki situasi yang sulit, Tuhan bersama kita. Jangan ragu. Saya percaya dengan istri saya karena saya tahu dia tidak mungkin mencelakai saya. Yang pertama. Yang kedua, karena dia mencintai saya. Pasti itu, dia ada cinta sama saya didorong. Saya percaya sama anak saya juga pintar nuntun. Anak saya itu kalau nuntun dari depan itu Bapak Ibu, dia sudah tahu teorinya. Kalau Bapak, belum tentu semua orang bisa. Jadi kalau dari depan itu kita kan berhadapan loh. Kalau berhadapan itu mau tidak mau kan logika alurnya terbalik. Kalau dia bilang ke kiri, saya harus ke kanan. Kan gitu. Kalau tapi dia sudah jelas, dia bilangnya Pak kanan, kanannya dia itu kanannya saya benar. Kalau orang pada umumnya kirinya dia, kanannya saya. Mereka bilang kiri, padahal maksudnya kanan. Itu orang yang pada umumnya. Tapi kalau anak saya sudah pandai, Pak kanan, saya langsung kanan. Pak kiri, saya langsung kiri. Kadang-kadang istri saya masih salah. Anak saya lebih mahir ya. Mungkin sudah pengalaman. Tapi orang-orang yang ada di dekat kita tadi tidak mungkin mencelakai kita. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Jangan pernah curigai Tuhan. Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Jangan pernah menuduh Tuhan itu jahat dengan kita. Jangan pernah menuduh Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Kami pernah ada di titik yang amat sangat teramat sulit gitu ya. Dalam sisi keuangan gitulah ya. Ada di titik itu. Tapi ternyata Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak, kok Dia pegang janjinya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu yang kami pegang dan terbukti. Selalu saya bilang sama Lestari, berat saya, Pak saya belum tahu, saya tahun 2003 saya wisuda S1, berat saya 51. Setelah kuliah S2, berat saya jadi sedikit baik lah, jadi 70. Saya menikah 83. Setelah menikah, terus sampai di angka 1 kuintal. Tapi saya terus menguranginya menjaga di angka 96, 97. Padahal bukan banyak uang, tapi terpelihara oleh kasih Tuhan. Kita hamba-hambanya, kita umatnya, tidak mungkin ditinggalkannya. Kita punya berkat-berkat yang Tuhan pikirkan dengan sempurna. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu jelas berulang-ulang loh Tuhan janjikan kepada kita. Kenapa kita seringkali takut? Mungkin respon sesaat dalam pengertian khawatir ya, manusiawi masih ya. Tetapi bukan berarti terus-menerus takut, dikit-dikit takut. Saldo sudah kurang dari 2 digit sudah mulai takut. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena Dia selalu membuktikan penyertaannya. Dia tidak pernah tidak membuktikan penyertaannya. Dia ada bersama dengan kita. Immanuel. Bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam penyertaan Tuhan itu bukan sebuah teori, tapi haruslah kita jalani benar dalam hidup. Bagaimana kita mempercayai Tuhan secara praktis dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita punya anak. Ada orang berkata, paling enak itu kalau masih hidup sendiri. Kenapa? Karena kebutuhannya belum banyak. Tapi ada yang berkata, siapa bilang sendiri juga sekarang kebutuhannya banyak, karena keinginannya banyak. Banyak masih single juga sudah terjerat pinjol karena keinginannya lebih besar.
Atau yang mungkin sudah berumah tangga, masih enak kalau belum punya anak, karena kalau punya anak kebutuhannya sudah tambah lagi. Oh, lebih enak kalau anaknya belum sekolah, karena kebutuhannya hanya pampers dan susu. Siapa bilang pampers dan susu sekarang harganya juga mahal? Saya mau berkata, Tuhan Yesus adalah Allah untuk semua kita. Allah untuk semua orang single, Allah untuk orang yang sudah berumah tangga, Allah untuk orang yang masih punya anak kecil, atau Allah yang juga punya anak besar yang sudah kuliah, atau mungkin yang sudah akan menikah. Allah kita bukan Allah yang hanya sanggup mencukupi personal pribadi-pribadi. Allah kita bukan Allah yang terbatas kekayaannya. Allah kita bukan Allah yang terbatas, yang hanya mensuplai sedikit kebutuhan kita. Allah kita adalah Allah yang maha besar, Bapak Ibu Saudara. Allah yang sanggup mencukupi kita seorang diri. Allah yang juga akan mencukupi kebutuhan kita saat kita punya anak. Pak Dewa sering bertanya, berapa saldo kita? Karena tiap bulan kita punya tanggung jawab untuk membayar uang sekolah anak. Saya selalu mengingatkan, ingat, Tuhan Allah kita bersama dengan kita. Allah tidak hanya menyertai kita waktu anak kita masih kecil, tapi waktu anak kita sudah bertumbuh, Tuhan kita juga sanggup mencukupkan kebutuhannya. 2026 kita tidak tahu kebutuhan apa yang harus kita tunaikan, harus kita lunasi. Kebutuhan apa yang Tuhan kita nggak ngerti, tapi Tuhan akan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2025, dari akhir 2024, Tuhan mempercayakan kepada kami untuk mengurus adik saya. Adik saya ini usianya 3 tahun lebih muda. Dia ditinggalkan istrinya dengan 2 orang anak. Jadi dia laki-laki yang waktu itu harus membesarkan anaknya yang masih umur 2 tahun. Dan anak dari istrinya yang waktu itu masuk kelas 1 SD. Sekarang mereka Tuhan berikan kepada kami. Saya mau berkata, seorang pendeta dewa yang tidak terikat pada satu organisasi apapun, kami mengikatkan diri pada Tuhan, kami akan tetap setia melayani Allah. Mama kami masih bisa hidup bersama dengan kami, adik kami masih bisa bersama dengan kami, dan kami tidak pernah kekurangan makan. Bapak Ibu, hal sederhana, tiap-tiap bulan kadang ada yang memberi kami beras, kadang ada 1 bulan tidak memberikan, tapi ada aja berkat Tuhan, berupa minyak goreng, berupa makanan, ada yang nganter lele. Itu siapa yang ngerti? Karena ada Allah di samping kami yang memberitahu kepada mereka, menggerakkan orang-orang itu untuk memberkati kami. Kenapa? Karena Allah mengerti. Dan Allah itu kalau mengerti, Allah itu peduli. Allah kita bukan Allah yang jauh, Allah yang bersama dengan kita, Allah yang tahu keadaan kita. Bapak Ibu, saya bukan orang yang sehat secara fisik. Karena waktu umur saya 23 tahun, organ dalam tubuh saya usianya 50 tahun. Karena mengalami degradasi fungsi tubuh. Jadi saya gampang lelah, saya gampang capek. Tapi sampai hari ini usia saya sudah 44, mau 45 ya, mau 45. Bapak Ibu, tiap hari perjalanan kami Sidoarjo Surabaya, itu karena kita memang pelayanannya banyak di Surabaya, itu minimal naik motor pergi pulang itu 40 kilo. Dan bukan Pak Dewa yang gonceng saya, pasti saya yang gonceng Pak Dewa. Saya, terus anak kami di tengah dengan bekal sekolahnya, dan Pak Dewa. Kami bertiga. Nanti anak kami sekolahnya di Surabaya, kami turunkan anak kami keliling, kami pelayanan, kami penginjilan, kami memuridkan. Itu yang kami lakukan sampai sore hari. Jadi kalau di total dengan wilayah keliling itu mungkin sekitar 50-60 kilo tiap hari, dengan kondisi fisik yang lemah. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan itu indah. Berjalan bersama dengan Tuhan itu indah. Allah yang memikirkan kita. Allah tahu kekuatan saya hampir habis, maka saya isi lagi kekuatan. Bapak Ibu, saya itu kalau kambuh sakit saya nggak bisa ngomong lagi. Saya nggak punya energi, jadi bahasa saya hanya bahasa air mata. Pak Dewa nggak bisa ngerti, karena kan
Pak Dewan tidak melihat. Jadi saya hanya pegang itu pun tidak ada energi, nothing, nol, benar-benar. Tapi kalau sampai hari ini kami bisa pelayanan dari kota ke kota, dari desa ke desa, menguatkan, mendukung teman-teman disabilitas. Saya bersama dengan Pak Dewa pergi ke Jogja mendampingi yang tadi dikatakan pendeta tunanetra itu. Oh belum ya? Jadi ada rekan pendeta tunanetra itu waktu kuliah S2 di Jogja, mendadak tunanetra. Karena lagi operasi tumor, maka saraf matanya kesenggol, lalu dia menjadi buta mendadak. Ya, karena itu mereka masih pasangan sangat muda. Jadi kami datang, Pak Dewa men-sharingkan, membagikan bagaimana Pak Pendeta ini bisa menggunakan gadget, bisa nanti pesan aplikasi dan bisa mandiri. Saya mendampingi istrinya, menguatkan. Saya beri contoh bagaimana memberi makan kepada suami yang tunanetra, bagaimana mendampingi. Gak pakai cara mandiin ya, karena tunanetra bisa mandi sendiri, bisa pakai baju sendiri. Cuman harus diarahkan kalau memberi makan, makanannya ada sambal, jangan ditaruh di pinggir atau di tengah, langsung dicampurin aja karena sambelnya supaya tidak tersendok. Karena kadang-kadang itu teman-teman tidak mengerti bagaimana memberi makanan pada tunanetra, sambelnya ditaruh gitu aja, pas disendok sambal tok gitu ya, jadi kepedesan. Maka itu salah satu teorinya harus dicampur ya. Jadi hal-hal praktis bagaimana menjadi istri yang adalah penolong. Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan itu indah. Percayalah, Allah itu ada di samping kita. Allah itu nggak jauh. Jadi ngerti nih baterainya tinggal berapa, Tuhan isi lagi. Tuhan tahu nih kekuatannya tinggal berapa, Tuhan kasih. Saya pernah sharingkan bagaimana kami menjalani perjalanan Sidoarjo ke Surabaya, berjalan bersama dengan Tuhan. Kendaraan motor kami adalah kendaraan warisan dari mertua, dari mamanya Pak Dewa. Yang mendadak di tengah jalan tiba-tiba kecepatan motor itu hanya 5 km. Paling banter 10. Padahal jarak ke sekolah tuh 20 kilo. Itu dengan macetnya Sidoarjo Surabaya, nggak tahu nyampenya mesti jam berapa. Kami angkat tangan. Satu tangan nyetir, satu tangan angkat tangan, nyanyi penyembahan. Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Mungkin orang di sekitar kami lihat kami ngaheng kali ya. Kita jalan motor, kita sambil penyembahan nyanyi. Saya bilang, Tuhan nggak ngerti ini motor gimana caranya nyanyi kami. Dan itu hampir 1 bulan terjadi. Motor tuh nggak bisa kenceng. Dewa bilang, Tuhan, kami nggak minta apa-apa, kami butuh kendaraan Tuhan. Kami butuh kendaraan ini. Terus tiba-tiba itu motor nanti bisa jalan normal lagi gitu. Sampai akhirnya kami bawa ke bengkel, tukang bengkelnya heran. Bu, motor ibu ini made in surga ya? Loh kenapa? Lah ini ibu bawa perjalanan kan Sidoarjo Surabaya, Surabaya Sidoarjo lagi. Iya, harusnya mesin ibu ini, motor ini udah pretel bu. Kok masih bisa jalan? Saya juga nggak tahu pak. Berarti motor ibu made in surga katanya gitu. Bapak ibu tahu? Waktu kami pakai pergi kunjungan ke panti asuhan, motor itu masih tetap. Yang penting asal jalan aja. Sambil di jalan kami nyanyi, Tuhan, tolong Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu, waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kami nggak tahu caranya gimana, tapi Tuhan kirimkan berkat buat kami dari beberapa orang, dan uang itu cukup pas beli sepeda motor lunas grass dari dealer. Tuhan berikan tepat pada waktunya. Sekarang dengan motor baru perjalanan kami lebih panjang lagi, lebih maksimal lagi melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami bersama dengan Persekutuan Tunanetra. Dulu Persekutuan Tunanetra ini pendirinya adalah seorang hamba Tuhan yang punya perusahaan. Tapi dengan mendadak beliau ini dipanggil Tuhan. Sekarang hamba Tuhannya kami berdua, gak punya perusahaan, rumah aja gak punya, sepeda motor aja dikasih Tuhan. Tapi saya mau saksikan di akhir tahun 2025, PD Tunanetra Siloam Surabaya bisa melaksanakan Natal dengan mengundang 125 orang dan bisa membagikan bingkisan sembako. Itu semua dari mana? Dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh Tuhan bekerja. Kami nggak tahu caranya, tapi kami bilang Tuhan kami ingin jadi berkat. Ada orang-orang yang telepon Bapak Ibu, Pak Pendeta kami mau kirim paket untuk anak-anak. Puji Tuhan. Ada lagi kirim, kami mau kirim untuk paket anak-anak. Puji Tuhan. Untuk anak-anak tuh sampai 23 berkatnya. Terus untuk yang lain juga begitu, untuk yang orang dewasa, paket orang dewasa.
berjalan bersama dengan Tuhan, memang kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan berbuat. Tuhan tidak terlihat, tapi Tuhan terus berbuat. Mari kita katakan, Tuhan tidak terlihat, tetapi Tuhan terus berbuat. Melangkah bersama dengan Tuhan. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan di tahun 2026, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak terlihat, tetapi Tuhan terus berbuat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, ampuni kami kalau sering kali kami lupa dengan Tuhan. Ya Yesus. Kami datang kepada Tuhan di saat kami sangat-sangat sulit, sudah mentok baru kami ingat Tuhan. Atau bahkan kami sekali mentok kami juga lupa dengan Tuhan. Hari ini firman-Mu kembali mengingat kami bahwa Engkau bersama kami. Sekalipun kami tidak minta, Engkau pun memberikan kepada kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk apa yang Tuhan buat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Tuhan berdiri. Kita akan angkat pujian bersama-Mu Bapak. C. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya terbuka hatiku. Engkau yang berlidah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Kita mulai dari awal menjadi kita meyakini bahwa Dialah Allah yang bersama dengan kita, Allah yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku
kami tahu Engkau ada bersama kami. Kuatkan kami, teguhkan kami, mampukan kami meyakini bahwa Engkau ada berjalan di depan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai Engkau menjemput kami. Kami siap menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya dengan saya katakan Kita tetap berdiri. Kita tetap berdiri. Mari bersama-sama sekarang kita siapkan perjamuan kudus kita. Apakah ada dari Bapak Ibu saudara-saudari yang belum mendapatkan roti dan anggur? Boleh mengangkat tangan. Asyir akan membantu. Di depan semua sudah. Baik. Sebelum kita akan bersekutu dalam perjamuan kudus, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk mengucapkan pengakuan iman GBI. Kita akan mengucapkannya bersama-sama. Pengakuan iman GBI versi ringkas. 1, 2, 3. 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, saat ini kami sungguh mengucap syukur bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata bagi kami. Bahkan bukti penyertaan-Mu telah Kau nyatakan melalui kelahiran Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang lahir untuk menyelamatkan kami. Penyertaan Immanuel itu ada sebagai bukti bahwa Tuhan datang ke bumi, lahir di dunia untuk mati di salib, menyelamatkan kami, menebus kami, menggantikan kami, umat yang berdosa. Kami boleh diangkat menjadi warga kerajaan surga. Kami boleh diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup. Sebab itu saat ini kami mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau ingin mempersekutukan diri kami itu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini. Mari sama-sama kita siapkan roti di tangan kanan kita. Mari kita angkat roti di tangan kita lebih tinggi daripada kepala kita, sebagai tanda penghormatan kita akan tubuh Kristus. Ya Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, mari kita sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita, untuk menghormati darah Kristus yang telah tercurah bagi kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari bersama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak kita mengucap syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus? Mari kita angkat kedua tangan kita, ambil waktu untuk kita masuk dalam penyembahan kita. Mari kita tinggikan Dia, mari kita muliakan Dia. Haleluya. Ya Allah,
ketika kami memasuki tahun 2026 ini Tuhan. Mungkin kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tetapi kami tahu siapa yang menyertai kami. Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami, dan Tuhan yang sudah membuktikan penyertaannya dalam hidup kami. Tuhan yang sama yang akan terus menyertai kami, memimpin perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, memohonkan berkat-Mu untuk hamba-Mu Tuhan, baik Pak Dewa maupun Ibu Lestari. Tuhan berkati kedua hamba-Mu dalam segala kesehatannya, dalam segala pelayanannya, dalam kebutuhan kehidupannya sehari-hari Tuhan, dan dalam segala apapun Tuhan yang harus mereka kerjakan, apapun yang harus mereka lakukan Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu terus Tuhan, Kau limpahkan kebaikan-Mu yang sudah Tuhan kerjakan. Kami percaya Tuhan terus lanjutkan dalam kehidupan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bahkan saat ini Tuhan, ketika kami juga akan mempersiapkan persembahan kami di awal perdana Tuhan tahun 2026 ini, bahkan mungkin juga Tuhan dari kami akan mencoba memberikan persepuluhan kami Tuhan. Bapa, biarlah Kau kuduskan setiap tangan-tangan kami yang akan memberikannya. Biarlah Tuhan ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, oleh perjamuan kudus, dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Mari kita persiapkan diri kita berikan persembahan. Bukan karena kita meminta Tuhan untuk memberkati kita di tahun yang baru ini, tapi karena kita yakin dan percaya bahwa di tahun baru ini kita sudah diberkati dan dilimpahi oleh Tuhan Yesus.
tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama sekarang kita membuka kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pulanglah, jadilah berkat dimanapun Tuhan mengutus kita. Jadilah terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sepanjang tahun 2026 ini dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin.